Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai implementasi strategi di bidang fungsional. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Septi Dwi Anggraini dengan NIM akhiran 173. Lalu ada saya sendiri, Lili Nurul Fauzia dengan NIM akhiran 169. Lalu ada Diva Firma Ananda dengan NIM akhiran 117. Dan yang terakhir ada Dini Trazistia Amanda dengan NIM akhiran 148. Di sini ada pengantar implementasi strategi di bidang fungsional. Ada 3 poin penjelasan. Yang pertama, pelaksanaan atau implementation dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya organisasi dan manajemen melalui strategi yang dipilih. Pelaksanaan strategi diperlukan dengan tujuan utama untuk merinci lebih jelas dan tepat bagaimana realisasi sesungguhnya pilihan strategi yang telah dipilih. Yang kedua, kegiatan-kegiatan jangka pendek yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang fungsional dalam satu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi generik merupakan definisi operasional dari strategi fungsional. Yang ketiga, bidang-bidang utama yang perlu dikembangkan strateginya meliputi pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, produksi dan operasi, dan juga R&D. Lanjut, di sini ada strategi pemasaran. Pengertian dari strategi pemasaran merupakan pernyataan pokok mengenai dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar sasaran tertentu. Langkah-langkah utama dalam implementasi strategi pemasaran dapat dikelompokkan dalam 5 kegiatan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan manajemen peluang-peluang pasar. Dan yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan strategi memasuki pasar. Dan yang ketiga, mengembangkan dan melaksanakan strategi penerobosan pasar. Dan yang keempat, mengembangkan dan melaksanakan strategi mempertahankan pangsa pasar. Dan yang terakhir, mengelola bauran pemasaran atau marketing mix. Mengidentifikasi dan manajemen peluang pasar. 5 ancaman strategi dalam mengidentifikasi dan memanajemeni peluang pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari peluang yang sudah ada. Dan yang kedua, peluang yang diciptakan dengan mencari dan membangun relung pasar produk yang baru. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas produk dan pasar. Yang keempat, menyesuaikan atau mengubah selera pelanggan. Dan yang kelima, belajar dari pesaing untuk menciptakan peluang baru. Melaksanakan strategi memasuki pasar. Untuk memasuki suatu pasar, ada 2 langkah yang sebaiknya dijalankan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan riset pemasaran studi kelayakan pasar untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pasar sasaran yang ingin dimasuki. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan strategi dan taktik pemasaran yang spesifik. Strategi dan taktik pemasaran yang spesifik ini memadukan unsur-unsur marketing mix yang meliputi strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan juga strategi promosi. Mengembangkan dan melaksanakan strategi penerobosan pasar. Strategi pengembangan produk ada 3 cara pokok yang dapat dilakukan dalam program pengembangan produk perusahaan, yaitu yang pertama, memodifikasi lini produk, yang kedua, memperluas lini produk, dan yang ketiga ada diversifikasi produk. Strategi pengembangan pasar. Di sini ada 3. Yang pertama, pemangsaan dan pengurutan pasar, yaitu menciptakan produk yang sesuai dengan pasar yang sedang berkembang. Yang kedua, mengaitkan pengembangan dan perbaikan produk dengan pemangsaan dan pengurutan pasar. Yang ketiga, perbaikan produk menuju perkembangan yang menciptakan pasar-pasar bagi produk-produk baru perusahaan. Di sini ada beberapa strategi dalam mempertahankan bagian pasar. Yang pertama adalah pertahanan posisi memperkuat lini depan. Yang kedua ada pertahanan mobil. Yang ketiga pertahanan tempur. Dan yang keempat pertahanan serangan balasan. Yang kelima pertahanan posisi lambung. Dan yang keenam pengunduran dengan rintangan. Selanjutnya ada strategi bidang sumber daya manusia. Strategi bidang sumber daya manusia adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi, dan kenyataannya bahwa sumber daya manusia menjadi pusat perhatian pimpinan organisasi untuk diarahkan menjadi sumber daya manusia unggul organisasi. Penerapan strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyumbangkan ide. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, juga harus mendengarkan ide atau usulan dari bawahannya agar karyawan bisa merasa diberi ruang kebebasan untuk menunjukkan potensi. Yang kedua, ada pemberian reward dan punishment. Reward diberikan agar karyawan dapat termotivasi dalam bekerja, sedangkan punishment diberikan untuk membuat karyawan tersadar dari kelalaian atau kesalahan kerjanya. Yang ketiga, mengupayakan berbagai pelatihan. Perusahaan harus terus meningkatkan skill dan kemampuan karyawannya sesuai dengan ranah kerjanya. Kemudian, berkaitan dengan strategi sumber daya manusia dengan performance perusahaan, terdapat elemen-elemen organisasi yang perlu didiagnostik. Yang pertama, ada ukuran organisasi, termasuk ukuran divisi-divisi yang ada dalam organisasi. Yang kedua, ada struktur organisasi yang meliputi kompleksitas, formalitas, dan sistem pengendalian keputusan. Yang ketiga, ada rentang kendali. Yang keempat, budaya perusahaan. Yang kelima, tim-tim yang ada dalam organisasi. Dan yang keenam, ada power dan politik. Selanjutnya, ada strategi bidang produksi. Strategi bidang produksi merupakan usaha untuk mencapai biaya produksi yang rendah, mutu produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atas permintaan, dan fleksibilitas untuk membuat beragam barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Lalu, ada 5 komponen utama yang tercakup dalam strategi operasi, yaitu meliputi yang pertama ada pemosisian sistem produksi, yang kedua keputusan kapasitas atau lokasi, yang ketiga teknologi produk dan proses, yang keempat tenaga kerja dan desain pekerjaan, dan yang terakhir ada pemasok dan integrasi vertikal. Selanjutnya ada fungsi operasi dan strategi generik. Di sini ada 3. Yang pertama ada keunggulan biaya menyeluruh, yaitu dalam sistem operasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memperoleh biaya yang rendah dan menyediakan kesediaan sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua ada diferensiasi, yaitu dalam sistem operasi dapat berupa perbedaan kualitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan begitu perusahaan akan menghadapi persaingan yang lebih rendah, baik dari pesaing langsung maupun dari produk substitusi potensial karena kekhasan posisinya. Yang ketiga, ada segmentasi pasar, di mana perusahaan harus mendesain sistem dan desain produksi yang sesuai untuk memenuhi permintaan kelompok pasar yang ada. Karena tugas yang terbatas untuk satu kelompok pelanggan, biaya tetapnya mungkin lebih rendah. Yang terakhir, ada strategi bidang keuangan. Selanjutnya ada tugas fungsional manajemen keuangan, yaitu yang pertama menetapkan struktur keuangan entitas, yaitu menetapkan kebutuhan entitas akan dana untuk sekarang atau modal kerja jangka pendek dan masa depan untuk keperluan investasi jangka panjang, dan menetapkan sumber dana yang dapat menutup kebutuhan-kebutuhan itu secara sehat. Di dalam prinsipnya, kebutuhan dana jangka pendek dibiayai oleh sumber jangka pendek, dan kebutuhan dana jangka panjang dibiayai dari sumber jangka panjang. Yang kedua, yaitu mengalokasikan dana sedemikian rupa agar dapat memperoleh tingkat efisiensi atau profitabilitas yang optimal. Dan yang terakhir ada mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyimpanan dan mengambil langkah perbaikan jika terjadi penyimpanan di dalam pelaksanaan usaha dan mempengaruhi struktur keuangan dan alokasi dana. Adapun strategi fungsional bidang keuangan mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi keuangan, yaitu yang mencakup ada akuisisi modal, alokasi modal,
kemudian manajemen dividen, manajemen modal kerja, dan manajemen kas. Yang kedua, dimensi aset, terdiri dari pemanfaatan aset, maksimalisasi aset, penguatan aset, dan redukasi aset. Yang ketiga, dimensi profitabilitas yang dikenal dengan profit trap, yaitu ada optimalisasi profit, optimalisasi price, dan optimalisasi revenue. Dan yang terakhir ada dimensi biaya yang terdiri dari restrukturisasi biaya, redukasi biaya, dan target costing. Nah, ini ada strategi dan perencanaan keuangan. Nah, ini yang pertama ada misi, sasaran atau tujuan perusahaan. Kemudian ke strategi usaha, dari strategi usaha ke strategi bauran produk, kemudian ke peramalan penjualan jangka panjang. Setelah ke jangka panjang ada peramalan juga di penjualan jangka pendek. Kemudian dari semua itu terdiri 4 bagian, ada kebijakan produksi, ada anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran modal. Yang kedua ada kebijakan pemasaran, terdiri dari anggaran iklan, anggaran penjualan. Yang ketiga ada kebijakan riset dan manajemen umum yang terdiri dari anggaran riset, anggaran staf eksekutif. Dan terakhir ada kebijakan pengendalian keuangan, ada anggaran produk, anggaran cabang, dan anggaran wilayah. Kemudian dari keempat kebijakan tersebut bisa disimpulkan ke laporan keuangan yang dianggarkan, ada laporan arus kas, anggaran kas, laba rugi, dan neraca. Sekian dari sedikit penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.